Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua. Mungkin ini adalah video pertama ya. Ya, gue berharap semoga ini adalah video pertama dari banyak video berikutnya yang akan muncul. Gue lagi siapin beberapa konten juga, jadi semoga lo bakal suka untuk kedepannya. Nah, untuk kesempatan pada hari ini, gue pengen ngebahas satu hal yang banyak sekali teman-teman gue terutama ya yang nanyain. Dan sekarang lo ngerjain apa sih? Kerjaan lo apa sih? Karena basicnya gue kerja di bidang pariwisata yang dimana yang kita semua tahu lagi zaman pandemi seperti ini ya, semuanya lumpuh ya. Tidak bisa bekerja bagi orang-orang yang bekerja di bidang pariwisata ya. Terus juga yang di luar bidang itu juga mengalami kesulitan masing-masing, dan terutama orang-orang yang travel addict ya, mereka juga sangat tersiksa karena mereka harus stay at home. Nah, padahal yang nanti kita akan bahas itu adalah salah satu yang menurut gua ya itu bisa menjadi solusi yang sangat menarik ya di saat pandemi seperti ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, sebelumnya silakan untuk like, share, dan subscribe kalau misalnya teman-teman senang dengan konten seperti ini. Dan nggak usah lama-lama lagi, kita masuk aja ke pembahasannya. Oke guys, kita akan masuk ke pembahasannya. Apa sih yang mau gua bedah pada kesempatan kali ini? Jadi sebenarnya sekarang itu lagi booming ya yang namanya virtual tour teman-teman ya. Jadi di mana kita bisa jalan-jalan ya secara virtual ya menggunakan platform-platform untuk streaming. Dalam hal ini kita bisa menggunakan platform Zoom misalnya atau misalnya YouTube Live ya, di mana ya nanti akan ada tour guide-nya ya, seperti real lah, di mana teman-teman mengikuti satu kelompok tour seperti itu ke satu objek wisata, tapi karena kondisi pandemi kita melakukannya lewat virtual ya. Dalam hal ini untuk virtual tour itu sendiri ada dua jenis teman-teman ya. Yang pertama biasanya virtual tour itu ada menggunakan platform slide ya. Jadi dalam hal ini misalnya si virtual guide-nya, si guide tournya ini ya, dia menunjukkan foto, terus ada juga cuplikan video, terus juga kalau dari saya pribadi saya juga memasukkan dari Google Maps ya. Jadi kita memberikan ya satu experience yang seolah-olah seril mungkin, di mana teman-teman juga bisa merasakan jalan-jalan di tempat yang sudah pernah kita rasakan dulu. Nah, itu sebenarnya menjadi tantangan tersendiri ya bagi seorang tour guide seperti saya ya. Dalam hal ini virtual tour guide ya. Jadi membuat seolah-olah semua peserta itu berada di tempat di mana kita melakukan tour pada saat itu. Contoh misalnya saya membawakan teman-teman jalan-jalan ke Norwegia. Nah, tugas saya sebagai seorang tour guide adalah bagaimana caranya ya agar teman-teman yang lagi di rumah, lagi di depan handphone, lagi di depan laptop, lagi di depan TV ya, itu bisa merasakan ambience-nya, bisa merasakan experience-nya sedetail mungkin ya. Mungkin itu jadi tantangan tersendiri ya buat seorang virtual tour guide, karena kalau misalnya teman-teman mengikuti satu tour ya, tetapi si tour guide ini kurang mampu ya, kurang cakap lah seperti itu, atau mungkin belum lah ya, belum mampu. Jadi saya teman-teman seperti cuma kayak dijelaskan gitu aja ya, tapi tidak mendapatkan experience yang teman-teman harapkan ya. Nah, ini mungkin juga menjadi saran dan kritik juga buat saya sendiri juga untuk meningkatkan terus kemampuan untuk istilahnya membawa experience real places itu ke tempatnya teman-teman ya, seperti itu. Lalu ada yang kedua, virtual tour itu langsung live dari tempatnya ya. Jadi misalnya teman-teman mengikuti virtual tour yang dimana si tour guide-nya itu sudah di tempatnya di sana ya. Jadi misalnya dia menggunakan handphone seperti itu ya kan, sambil berjalan-jalan sambil menceritakan apa yang ada di sana. Nah, itu lebih gampang ya secara tour guide-nya, karena dia menghadapi real lokasi saat itu juga, jadi lebih gampang untuk menggambarkannya. Terus juga real kondisi saat itu seperti apa, misalnya lagi salju atau misalnya lagi summer ya, itu jadi lebih teman-teman juga lebih terasa
istilahnya apa ya, sense of I were there gitu loh. Jadi teman-teman seakan-akan sudah pernah di sana atau sedang di sana ya. Jadi itu ada dua virtual tour yang dimana teman-teman bisa manfaatkan. Nah, masalah Mas saya lebih suka yang sini, Mas saya lebih suka yang sana, itu preferensi masing-masing aja ya. Ada yang lebih suka live, ada yang lebih nyaman dengan model slide seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti kan di misalnya di Instagram atau di Facebook atau di YouTube biasanya akan ada promosi-promosi seperti itu. Cobain aja ya, nggak ada salahnya untuk dicoba ya. Itu untuk jenis-jenis virtual tournya itu sendiri teman-teman ya. Nah, sebenarnya kok ditanyain Mas, terus tujuan virtual tour itu ngapain aja sih gitu? Ya itu dia. Yang pertama ya, buat kita semua, virtual tour ini bisa membuka wawasan baru ya, terutama yang seperti saya nih, sobat Miss Queen ya, tidak punya spare dana lebih untuk sekarang ya, untuk jalan-jalan ke satu tempat yang baru, apalagi yang jauh ya. Karena misalnya keterbatasan dana itu tadi, terus juga keterbatasan waktu, dan sekarang karena ada pandemi. Walaupun orang punya uang ya, mau tour itu susahnya setengah mati untuk sekarang ya. Mau masuk ke beberapa negara juga masih ditutup ya. Jadi sebenarnya ini jadi salah satu solusi ya. Karena apa? Karena survei sudah membuktikan ya, orang-orang itu sudah mulai jenuh di rumah teman-teman ya. Kita semua sudah jenuh di rumah. Kita membutuhkan sesuatu yang baru, kita membutuhkan satu experience yang baru. Sementara kita nggak bisa keluar ke rumah ya, nggak bisa keluar dari rumah, nggak bisa menikmati alam ya. Walaupun ya kalau misalnya kita mau nekat, kita harus ke satu tempat yang benar-benar orang jarang datang ke sana ya kan, yang udaranya masih fresh ya, yang bisa terjamin lah secara keamanan dan kehigienisannya, sebenarnya seperti itu. Itu kan nggak gampang dan nggak semua orang bisa akses ya. Dan tujuan dari virtual tour itu sendiri ya, jadi teman-teman bisa bayangkan, teman-teman bisa keliling dunia ya, ke seluruh bagian dunia, ke seluruh bagian Indonesia, cuman dari rumahnya teman-teman sendiri ya. Bisa sambil rebahan, bisa sambil santai, bisa sambil ngemil, bisa sambil masak, bisa sambil ngomong anak ya. Jadi semuanya bisa merasakan apa yang kita pernah rasakan. Nah, ini juga menjadi satu hal yang penting, yaitu teman-teman mengikuti satu tour di mana si virtual guide-nya ini atau si guide tournya itu sudah pernah ke sana atau merasakan experience-nya. Karena tentu akan sangat berbeda ya kalau misalnya kita bercerita dari pengalaman kita, atau misalnya cuman bercerita dari info aja, itu akan berbeda ya. Karena kalau misalnya si tour guide-nya sudah pernah ke sana, itu menceritakannya akan bisa lebih detail, lebih bisa menyampaikan emosinya gimana di sana ya kan. Jadi itu juga nanti kalau misalnya teman-teman ikut beberapa virtual tour, mungkin nanti akan ngerasa ya mana yang oh nih saya bisa dapat feel-nya, oh sama sini saya kurang cocok, seperti itu ya. Karena semua orang itu cocok-cocokan teman-teman ya. Jadi silahkanlah bisa search di Instagram, itu banyak sekali tour travel yang sekarang membuat virtual tour, gambarnya seperti itu. Dan virtual tour ini sendiri juga sekarang ini lagi dijadikan satu platform untuk gathering ya. Ini kebetulan saya pribadi itu beberapa kali itu mengadakan satu private tour ya, di mana ada beberapa perusahaan seperti itu ya, yang tadinya nggak bisa gathering, biasanya jalan-jalan ke puncak bareng, nginep di villa, atau misalnya ke satu kota bareng-bareng buat mempererat kebersamaan lah ya, seperti itu. Atau misal sekolah-sekolah, kan ini lagi zaman-zamannya studi tour ya. Ini kan lagi waktu-waktunya studi tour, sementara nggak bisa kemana-mana gitu. Dan virtual tour ini bisa menjadikan satu solusi ya buat kita semua untuk mengadakan gathering misalnya ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman bingung mau gimana, nah ini bisa menjadi salah satu solusi ya. Nanti teman-teman bisa cek, nanti saya kasih link di bawah ya, untuk teman-teman dapat kira-kira previewnya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik atau gimana, nanti bisa kontak pribadi saya ya, nanti kita akan share juga di bawah linknya. Jadi intinya adalah si virtual tour ini bisa mencakup banyak hal ya, yang teman-teman sebenarnya sangat butuhkan sekarang ya. Dari sisi refreshing, dari sisi sosialisasi ya, terus sisi mendapatkan satu pengalaman yang baru ya. Dan ini sekarang ini
trennya lagi naik banget teman-teman. Saya kebetulan setiap minggu ya, itu setiap virtual tour itu yang pesertanya itu menyentuh sampai ratusan orang ya, puluhan sampai ratusan orang, dan itu sangat luar biasa ya. Itu menandakan bahwa betapa hausnya orang-orang di Indonesia tentang liburan ya, terutama kalau memang sudah cocok sama beberapa virtual guide-nya mereka sendiri ya, dan mereka akhirnya membuat private tour seperti itu. Nah, Mas, kalau semua hal itu bisa tercakup di virtual tour, kenapa orang belum yang istilahnya belum terlalu hype lah seperti itu? Kenapa si virtual tour ini belum terlalu boomingnya meledak gitu? Karena yang pertama itu banyak orang yang belum paham konsep dari virtual tour ya. Bahkan teman-teman terdekat saya sendiri itu nggak paham tentang virtual tour ya. Saya bolak-balik promosi setiap hari ya di platform pribadi saya, di Instagram, di Facebook dan segala macam, tetap aja mereka tidak paham apa itu virtual tour. Mereka berpikir saya sudah jalan-jalan ke Amsterdam, saya sudah jalan-jalan ke Inggris, saya sudah jalan-jalan ke Norway, padahal lagi pandemi, which is it's impossible ya. Nah, mereka tidak paham tuh gimana konsep dari virtual tour. Nah, semoga dengan video ini teman-teman jadi paham ya. Jadi istilahnya virtual tour ya, secara garis besar dan secara simpelnya adalah teman-teman cukup duduk di rumah, lihat layar TV, layar laptop atau layar telepon. Teman-teman akan mendapatkan gambar-gambar yang menarik, video yang relate, terus juga cerita-cerita yang istilahnya apa ya, yang terkait dengan tempat itu ya. Terus juga banyak sekali tips-tips ya yang di-sharekan oleh para guide itu yang mungkin teman-teman nggak akan dapat di Google ya. Jadi hal-hal detail, hal-hal yang sangat kecil-kecil ya, itu biasanya akan di-share oleh para tour guide-nya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, selain ilmu ya, selain juga istilahnya informasi yang belum masuk, juga ada faktor koneksi sih ya, yang menjadi satu hal yang sangat penting untuk virtual tour itu sendiri ya. Makanya saya setiap menjalankan satu virtual tour ya, saya selalu menyarankan buat para peserta untuk melogout dulu Facebooknya atau Instagramnya ya, karena mungkin ya, saya bukan basicnya bukan IT ya, tapi so far kalau misalnya teman-teman ngelakuin itu juga bisa membantu untuk koneksinya, terutama yang memakai koneksi dari provider handphone misalnya ya. Jadi istilahnya semua koneksinya teman-teman difokuskan dulu deh ke virtual tournya. Jadi di saat si virtual guide-nya itu memutarkan video, itu videonya juga bisa lancar seperti itu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan satu experience yang lebih ya. Terus yang kedua adalah itu kemampuan tour guide-nya ya. Jadi belum sih, bukannya tidak semua ya, tapi belum semua itu tour guide itu memiliki kemampuan untuk membuat orang seolah-olah ada di sana. Nah, itu yang mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ikut satu virtual tour, nggak ada salahnya kok memberikan masukan ke tour guide itu buat meningkatkan kemampuannya dia lagi ya. Karena memang jujur aja teman-teman, di kondisi seperti ini tour guide itu salah satu profesi yang sangat kena banget ya, sangat kena banget. Nggak ada job sama sekali karena nggak ada turis sama sekali gitu ya. Jadi bantu mereka semua ya. Kalau memang ada yang kurang-kurang ya dikasih masukan, bukan berarti harus ditinggalin seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa faktor yang harus ditingkatkan ya, baik dari sisi kami sebagai tour guide, dan juga semoga dengan adanya video ini teman-teman yang tadinya belum paham ya tentang virtual tour guide, gimana caranya keliling dunia dari rumah ya, itu bisa menjadi mengerti bahwa ada satu platform ya di mana teman-teman bisa manfaatkan untuk jalan-jalan ke luar negeri dari rumah masing-masing ya. Karena ingat teman-teman, corona belum usai, covid belum usai, mending stay at home ya. Semuanya itu perlu menjaga diri, jangan nekat lah ya, please. Lagi kondisi kayak gini jangan nekat, udah stay at home, keep everyone safe, baru nanti setelah semuanya aman kita bisa bebas lagi, kita bisa keluar lagi, dan kita bisa jalan-jalan lagi ya. Jadi intinya virtual tour ini menurut saya pribadi ya, dari sisi seorang tour guide ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang seprofesi sama saya, seorang tour guide ya, untuk belajar sesuatu yang baru ya, untuk akrab dengan teknologi ya. Karena saya yakin kalau seorang tour guide itu storytelling pasti
jago lah ya, pasti pasti pintar untuk storytelling ya. Cuman yang perlu dipahami adalah kita akan merasa sangat berbeda dibandingkan dengan kita on-site ya. Karena kita harus membuat orang berhayal bahwa mereka ada di sana. Terus bagi teman-teman ya yang haus akan jalan-jalan, ya virtual tour ini juga bisa menjadi solusinya teman-teman untuk menghilangkan stres ya, untuk menghabiskan waktu luangnya teman-teman ya, dan juga bisa menjadi tempat gathering ya, menjadi solusi untuk istilahnya ya refreshing lah bahasa kasarnya ya, seperti itu ya. Jadi semoga kedepannya virtual tour yang ada di Indonesia akan semakin maju ya. Saya berharapnya pandemi ini akan cepat selesai ya, karena kita semua mungkin sudah bosan di rumah ya, butuh sesuatu yang baru ya dan real ya. Nah masalahnya sebelum real itu terjadi, mau nggak mau kita lewat virtual dulu. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan saya pada malam hari ini ya. Jadi semoga bisa menjawab. Kalau misalnya teman-teman ada ide atau misalnya ada misalnya apa ya, saran seperti itu, silakan tulis di komen di bawah ya. Nanti kita bisa diskusi. Atau misalnya ada yang mau usul ke saya, Mas mau dong jalan-jalan ke Santorini, atau misalnya mau jalan-jalan ke Roma, atau mau jalan-jalan ke Vatikan, atau mau jalan-jalan ke Paris, Amsterdam dan segala macam, boleh ya. Nanti bisa komen di bawah, nanti kita bisa buat satu jadwal di mana kita bisa jalan-jalan bareng dan berdasarkan dari pengalaman saya pribadi ya. Semoga video ini cukup mencerahkan untuk kita semua ya, baik orang yang bergelut di bidang pariwisata maupun teman-teman yang suka berpariwisata ya. Terima kasih sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.